Km ke arah timur dari kota Surakarta, terdapat dataran tinggi yang terkenal sebagai tempat budidaya tanaman teh. Untuk menghasilkan teh yang berkualitas, sangat diperlukan beberapa faktor, diantaranya suhu dan ketinggian tempat. Secangkir teh hangat yang memiliki banyak khasiat dapat menyehatkan pencernaan, memperbaiki kesehatan kardiovaskular diantaranya, mengurangi risiko penyakit jantung, stroke, dan kolesterol tinggi. Serta sebagai pencegah kanker, membuat teh kerap digemari oleh kalangan masyarakat umum. Disajikan dengan kudapan tradisional sebagai pelengkap tradisi minum teh di pagi hari. Adanya rasa yang unik membuat teh Solo dikenal dengan sebutan ginastel atau legi panas kental. Rasa yang unik ini dapat tercipta dari campuran beberapa merek teh yang mana sudah menjadi tradisi masyarakat Solo. Di pasar tradisional Solo, biasanya banyak dijumpai penjual yang menyediakan satu paket teh racikan yang berisi beberapa merek teh yang berbeda. Karena masing-masing dari merek ini memiliki cita rasa yang khas, sehingga ketika diracik menghasilkan cita rasa teh yang istimewa. Ya, bisa berubah-ubah. Ada sing 6, ada sing 3, ada sing 8. Tergantung selera. Selera. Tidak sama. Kalau dari aku sukaku ini, sana sukaku lainnya gitu. Di balik racikan yang spesial, terdapat bahan serta jenis teh yang berbeda. Dengan bahan dasar berjenis teh hijau dan teh hitam, dalam proses pembuatannya perlu melalui beberapa tahap. Di antaranya, teh hijau harus melalui mesin pelayuan terlebih dahulu, kemudian dimasukkan ke mesin giling untuk dapat membuat sebuah gulungan. Dan yang terakhir, masuk mesin pengeringan. Sedangkan proses pembuatan teh hitam sedikit berbeda, karena bahan baku batang dan daunnya hanya dimasukkan ke mesin pengeringan saja. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan dulu tentang proses pembuatan teh hijaunya, ya. Jadi untuk tahap pertama itu sebelum kita proses, itu kita lakukan pemetikan dulu, pemetikan teh dulu. Jadi kita ambil daun basahnya dulu dari kebun. Setelah proses pemetikan nanti ada yang namanya proses pelayuan, ya. Proses pelayuan itu proses untuk melayukan daun teh yang baru datang dari kebun, ya. Pelayuan itu diperlukan waktu kurang lebih 20 menit, ya. Diperlukan waktu kurang lebih 20 menit untuk menghasilkan daun teh menjadi layu. Nah, setelah dari proses pelayuan, nanti untuk proses atau tahap berikutnya itu kita masuk ke mesin penggilingan, ya. Mesin penggilingan itu fungsinya untuk membuat sebuah gulungan
pada daun teh. Ya. Setelah dari mesin penggilingan, kita pindah ke proses yang terakhir, itu namanya proses pengeringan. Ya. Untuk proses pengeringan itu diperlukan waktu kurang lebih 4-5 jam. Ya. 4-5 jam kita baru bisa menikmati untuk hasil akhirnya. Jadi untuk teh hitam itu bahan bakunya sangat simpel ya. Jadi ada daun sama batangnya ya. Jadi daun sama batang kita gunakan untuk pembuatan teh hitamnya. Untuk prosesnya sendiri itu diperlukan waktu kurang lebih 1,5 jam. 1,5 jam kita proses untuk teh hitamnya sudah siap dikonsumsi. Sebelum menjadi tradisi minum teh di Kerajaan Surakarta, teh awalnya ditemukan karena ketidaksengajaan seorang kaisar Cina bernama Kaisar Shennong. Kemudian, teh diperkenalkan oleh seorang dokter bernama Andreas Kleyer, salah seorang saudagar VOC yang dibawa dari Jepang ke Jakarta. Menurut sejarawan Solo, Heri Priatmoko, mencatat bahwa Inspektur Budidaya Teh di Hindia Belanda, Jacobsen, pernah mendatangkan biji teh dari Cina pada 1833. Sebanyak 14 titik di Jawa menjadi tempat pertama kalinya penanaman bibit teh. Salah satunya berada di Ngampel, Boyolali, yang terdapat pabrik teh pertama di Karesidenan Surakarta merupakan kepemilikan dari Pakubuwono ke-10. Dengan demikian, orang Belanda membawa pengaruh tradisi minum teh ke Jawa yang ada di lingkungan kerajaan. Dibuktikan dengan kebiasaan minum teh dari keluarga Kartini dan Sosroningrat yang tata caranya terdapat di meja sudah ditata cangkir, gula, susu, serta teh poci, ditambah kudapan lokal ataupun kue-kue, sudah menjadi terkenal di kalangan keluarga priai. Surakarta, sebuah kota yang terletak di bantaran Sungai Bengawan Solo, di mana kota tersebut dulunya pernah menjadi pusat kerajaan Mataram, yang menjadi awal mula tersebarnya tradisi minum teh di masyarakat Surakarta, yaitu Keraton Surakarta Hadiningrat atau kerap dikenal dengan Keraton Kasunanan. Pada mulanya, tradisi minum teh hanya dikhususkan untuk keluarga kerajaan saja, yang digunakan untuk menjamu tamu dan sebagai rutinitas minum teh di pagi dan sore hari oleh keluarga kerajaan. Adapun sebutan untuk mereka yang membantu di lingkungan keraton, salah satu tugasnya yaitu menyajikan teh baik untuk raja dan keluarga kerajaan serta tamu kehormatan. Mereka disebut dengan abdi dalem. Kalau teh itu di sebelah timurnya, tidak di situ. Ya ada ruangan sendiri lagi yang masuk ke wilayah Koken. Wilayah Koken itu khusus minuman Jawa. Kalau Drowesono ini minuman yang Eropa. Ada anggur, ada limen gitu, bir macam-macam itu di situ. Kalau di sini minuman Jawa di sebelah timur. Satu. Ya, gitu. Nah, Koken ini berasal dari koki ya, Mas. Koki itu tukang masak. Betul di situ makanan, Pak. Makanan untuk perjamuan makan, bukan sesaji ya. Sesaji beda lagi. Itu di tempatnya lain, di Gonjorasa namanya. Tapi kalau untuk makanan di Koken. Nah di situ disediakan makanya juga masuk ke Androino. Nah, juga untuk minuman yang disediakan oleh Koken itu yang khusus minuman yang Jawa, teh, kopi. Ya. Teh ini sudah disiapkan di meja begitu. Sejumlah
Kalau satu saya ibu ya, itu jumlah putra-putranya itu. Kalau spesifik ngeteh di keraton ini ada dua sistem yang dilakukan oleh raja. Terutama raja dulu ini. Kalau keluarga sudah harian itu memang sudah bervariasi seperti sekarang nih, kepingin minum teh ya teh, minum itu campur itu, tapi minuman harian itu teh. Penyajiannya memang tidak langsung gituan, tapi sudah disediakan di gelas-gelas itu. Dimasak oleh abdi dalamnya, ada meja khusus yang sudah disediakan di situ, ada teko atau porong yang teh, terus ada gula, nanti kalau kurang ya bikin sendiri, tapi sudah disiapkan. Nah, raja juga gitu. Raja ini ada dua sistem yang dilakukan. Jadi ada tamu kerajaan yang resmi tadi dengan Durwisononya dan Koken. Terus ada raja yang tamunya ini tamu istilahnya untuk santai. Nah, tempatnya beda. Nah, kalau yang di Ondrowino itu resmi, kalau santai itu ada namanya di taman kerajaan. Itu di sebelah barat Keraton Kulon. Dia disebut nama Taman Keraton Kulon. Tiap pagi itu dikirim membawa beri gini. Ada minuman di situ udah komplit, Mbak. Ada susu, ada kopi, ada teh, ada gulanya double, ya, ada yang lembut sama gula batu. Itu disajikan di tempat meja, tempat raja begini santai di dalam rumah. Tuh. Jadi, nah begini, kalau saya masih menang itu, Mbak ya. Pakaiannya seperti yang ditiru di Kepresidenan Republik itu. Putih, pakai ikat yang itu, pakai benik-benik ini, udah dilatih gitu. Kalau Sinuwun di krosi, dia berdiri mundur-mundur itu, yang satu bawah, yang satu di taruh gitu, seperti di rumah makan. Nah, kalau Sinuwun itu depokan, itu ya pakai begini ya laku dodok uno, Mbak. Iya, jadi bawa beri itu laku dodok uno. Sama. Kalau Sinuwun ngesake santai di depokan namanya. Ada krosi yang tidak pakai kaki itu. Jadi santai itu yang latih ini, Mbak. Putri maupun laki-laki sama. Teh yang digunakan setahu saya itu teh 99 atau songo-songo. Kalau campuran itu muncul ketika ada tradisi cateringan. Di keraton pun pada waktu ada perjamuan besar gitu, teh itu juga tidak ada yang dicampur. Tradisi ngeteh di keraton ini nggak ada model campur, nggak ada. Yang saya alami dari kecil sampai saya besar itu sowan ke Sinuwun, ke eyang saya, ibu saya sendiri, instruksi bikin teh itu tidak pernah dicampur. Jadi nggak ada teh dicampur. Jadi kalau ganti teh ya ganti murni. Pokoknya dulu songo-songo ya songo-songo terus. Ketika ada pembaruan, ada teh kentongan, ya ini dihentikan, ganti kentongan, nggak boleh dicampur. Karena ajarannya memang minum teh murni itu dari keraton memang diajarkan sejak keraton membuat perkebunan di daerah Pawu itu. Kebun teh itu kan brandingnya keraton. Jadi itu murni. Teh murni tapi dimainkan. Aning sing digosongke, aning sing setengah mateng itu rasanya beda-beda. Tapi nggak pernah nyampur. Ya, abdi dalam membawa lorotan atau yang dari keraton, terus diminum, itu dipikir di situ di keluarga di akhirnya ada yang jual tuh. Kayak sorosong ini ke apa? Aku nggak tahu ya, pokoknya tehnya udah jadi gitu, orang ngerti aku. Akhirnya dicoba-coba menyampur, itu aja. Jadi tiru-tiru neng orang mudeng gitu loh, Mbak. Sekarang udah mudeng ya, gitu ya. Terus muncul di masyarakat, yaitu di angkringan, di wedangan, itu muncul teh itu dicampur-campur. Sejak dahulu,
keluarga kerajaan memang menyukai teh dengan cita rasa ginastel yang berisikan teh songo-songo dengan rasa sepat dicampurkan dengan manisnya gula batu atau bisa juga gula serbu kering. Kemudian, lambat laun diinovasi oleh masyarakat Kota Solo dengan mencampurkan beberapa merek teh dengan rasa yang berbeda namun tetap mempertahankan cita rasa ginastel. Abdi Dalem memegang satu peran penting dalam memperkenalkan teh yang awalnya hanya sebagai tradisi kerajaan hingga lambat laun tersebar ke masyarakat daerah Surakarta. Oleh karena itu, seiring berkembangnya zaman, tradisi minum teh kerajaan dengan kerakyatan cukup berbeda. Inovasi dari cara penyajian teh yang berbeda dari daerah lain menjadikan Solo memiliki ciri khas tersendiri sehingga cita rasa tehnya unik dengan memakai teknik meracik beberapa merek teh yang berbeda untuk menghasilkan cita rasa ginastel. Dalam proses penyajian teh Solo diawali dengan mencampur teh yang sudah diracik kemudian diseduh menggunakan air yang telah mendidih. Teh yang sudah diseduh lalu diaduk dan disaring untuk memisahkan air seduhan teh dengan ampasnya. Wedangan kami atau angkringan kami itu ada 3 macam teh. Jadi teh itu dioplos ya. Nama tehnya ya saya bocorin aja namanya teh nyapu, teh sintren, teh gopek. Nah, itu. Dari dulu sampai sekarang saya tidak mengubah. Dari udah rahasia dari dulu dari turun temurun dari eyang ya. Dari nggak berani ngubah udah. Dari pelanggan dulu kan maunya kan udah mantep kayak gitu ya udah nggak bikin racian lagi. Yang ginastel itu cenderung ke teh nyapunya itu yang kental. Nah, kalau untuk gopeknya itu sedep wangi, itu sintren itu juga sedep. Nah, gelas itu kalau kami buat 2 sendok makan itu takarannya dimasukkan cangkir. Terus dicom air panas mendidih. Kalau air yang mendidih nggak jadi kental. Jadi nggak, rasanya juga beda. Jadi air harus benar-benar mendidih. Kita kan mau yang ketiga mau bayar lagi cuma air aja, ya nggak dipakai sabun, cuma air aja air aja nggak dicampur. Ya biar tehnya yang lama itu hilang aja itu aja. Yang cangkir belirik dari sini. Itu udah. Iya, itu kelihatan klasik dari dulu kan. Kebersamaan menjadikan suasana lebih hangat dengan ditemani secangkir teh racikan khas Solo yang sering dipakai oleh beberapa wedangan di Solo. Sehingga menjadikan masyarakat Solo memiliki kebiasaan melakukan aktivitas minum teh bersama, salah satunya di wedangan. Kebiasaan yang dilakukan masyarakat Solo ini menjadikan teh sebagai salah satu teman bercengkerama yang membuat suasana menjadi cair. Hingga saat ini, teh telah berkembang pesat serta menyeluruh dan memiliki banyak inovasi di dalamnya. Seperti sekarang ini, inovasi tersebut telah merambah ke varian rasa teh, di antaranya teh susu atau teh tarik, teh strawberry, teh leci, peach tea, lemon tea, dan banyak lagi varian inovasi lainnya. Apa nih? Kalau teh yang paling best seller di sini apa? Sebenarnya kalau best sellernya kan semua best seller kalau di sini, karena di sini kan sistemnya setiap hari kita ganti menu gitu. Jadi sesuai bahan baku hari ini adanya apa gitu. Hari ini ada Kalau hari ini kita ada namanya Nawari, nawari, Utara, sama Utari gitu. bedanya apa? Kalau Nawari dia lebih ke arah
Dia ada 7 bahan kering gitu, diracik jadi satu, nanti dapat spektrum rasa manis, asam, pahit sampai pedas kayak gitu. Nah, Mawari kalau yang nomor 2 itu ada Utara. Itu bahan bakunya tuh mengisahkan diambil dari pesisir utara gitu. Jadi nanti dia ada balutan dari teh hitam, terus nanti dia dari Tegaslawi Pekalongan, diinfuse bunga jasmin sama hibiscus. Terus ada buahnya itu buah kawista, buah endemik dari pesisir utara gitu. Kalau di sini kan menampilkan inovasi ya, kalau aku bisa bilang gitu sih, menampilkan inovasi untuk gimana kita bisa menikmati teh dengan cara yang lebih kalau anak muda zaman sekarang tuh lebih eye-catching lah kayak gitu ya, kayak gitu. Jadi biar tidak teh itu selalu melulu dengan hal-hal yang berbau lawas kayak gitu sih. Sih lebih tepatnya memberikan pengalaman cita rasa ke mereka sih, gitu kan. Kayak contoh Gen Z kemungkinan besar lebih banyak sesuatu hal yang berbau cita rasa yang manis gitu kan. Nah kalau di sini justru manisnya kita akan kurangin, tapi ditampilkan dengan varian kayak spektrum rasa yang lain gitu. Jadi nanti ketika mereka mencecap rasa itu, mereka bisa mengetahui ada, oh ternyata minuman teh itu nggak seperti ini aja sih gitu. Lebih dari sekedar minuman, teh di Solo merupakan bagian dari budaya dan tradisi. Setiap tegukannya yang membawa kita kembali ke masa lampau, sehingga dapat merasakan kehangatan dan keramahan masyarakat Solo. Tidak diragukan lagi, teh khas Solo semakin diminati oleh banyak masyarakat, bahkan hingga menyebar luas ke luar kota Solo.